Pria itu dengan hati-hati memecahkan peluru dengan tang, lalu mengumpulkan semua bubuk mesiu, mengeluarkan tali yang dilapisi resin dan membungkusnya dengan bubuk mesiu secara merata. Sumbu sepanjang 3 meter pun dibuat agar bisa meledakkan kapal selam Jerman. Pria itu diam-diam datang ke gudang dirijen, mencuri 4 botol besar, lalu menggunakan corong untuk mengisi botol-botol itu dengan bensin. Lalu ia memasang bom di satu sisi botol dan bom raksasa pun dibuat. Kemudian mereka memasang bom di sayap agar dapat menghancurkan kapal selam Jerman itu. Pria itu bergegas ke arah mereka dengan momentum yang tepat, sehingga mereka segera memasuki kondisi kesiapan tempur tingkat pertama dan mengarahkan semua senjata berat dan menembakkan ke arah pesawat pria itu yang terbang di ketinggian rendah. Hal ini juga membuat pria itu benar-benar marah. Ia bertekad untuk meledakkan mereka sampai mati. Kemudian pria itu mulai menghitung waktu dan menyalakan sumbu buatannya terlebih dahulu. Saat ia sampai di atas kapal selam Jerman, pria itu langsung melepaskan tali jaring yang mengikat bom tersebut. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, bahkan pohon-pohon di sampingnya hancur berkeping-keping dan akibat bagi tentara Jerman tidak dapat dibayangkan. Namun pesawat pria itu sayangnya terkena bom. Untuk menyelamatkan hidupnya, pria itu harus melakukan pendaratan darurat di tengah sungai. Tepat ketika ia senang mengira karena telah meledakkan kapal selam Jerman, kapal selam Jerman itu tidak hancur, tapi juga diam-diam mengikutinya ke pulau itu. Untuk membalas dendam, tentara Jerman tidak hanya melancarkan pembantaian gila-gilaan terhadap penduduk desa, tapi juga meledakkan pesawat pria itu. Kemudian puluhan dari mereka bergegas ke pulau itu dengan senjata masing-masing dan mereka bertekad untuk menangkap pria itu dan memukulinya sampai mati. Namun mereka mencari selama beberapa jam berturut-turut dan tidak menemukan jejak pria itu. Maka mereka melampiaskan amarah mereka kepada penduduk desa dan bahkan membakar separuh desa. Pria itu berhasil lolos karena bersembunyi di semak di tepi tebing. Melihat penduduk desa membalas dendam kepadanya, pria itu marah dan memutuskan untuk melawan mereka sampai mati. Jadi ia meminta bantuan teman-temannya dan meminjam perahu nelayan berlapis baja. Orang-orang Jerman bergegas datang tanpa memperdulikan nyawanya. Mereka pun siap untuk bertempur dan pertempuran berdarah pun akan segera dimulai. Orang-orang Jerman di kapal selam itu memasang senapan mesin lalu memasang torpedo yang kuat. Melihat perahu nelayan itu yang tidak bergerak, orang-orang Jerman itu melancarkan serangan yang ganas. Dalam sekejap perahu nelayan yang lemah itu hancur berkeping-keping. Namun menghadapi serangan bertubi-tubi orang Jerman, pria itu dan yang lainnya tidak mundur. Demi membalaskan dendam atas rekan-rekannya yang dibunuh oleh orang-orang Jerman, pria itu menginjak pedal gas dan menabrak mereka yang pasti akan mati bersama orang-orang Jerman. Namun yang tidak pernah diduga oleh pria itu adalah bahwa orang-orang Jerman yang kejam itu benar-benar menembakkan torpedo. Melihat Jerman yang semakin dekat, pria itu dengan cepat mengendalikan perahu nelayan itu untuk berbelok ke kanan. Pada saat kritis ini, perahu nelayan itu berhasil melewati torpedo yang benar-benar membuat pria itu marah. Dan ia langsung menabrak orang-orang Jerman itu lagi. Agar tidak mati bersama-sama, sang kapten Jerman dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menyelam dengan cepat. Meskipun pria itu mengemudikan perahu nelayan itu dengan sangat cepat, mereka tetap lolos ke dalam air. Ternyata pasukan Jerman itu menyelam terlalu cepat dan terperosok ke dalam lubang gelap yang penuh lumpur dan pasir.